Sungai Sekonyer adalah salah satu sungai utama tempat lalu lalang kapal-kapal klotok menuju Taman Nasional Tanjung Putih. Dinamakan Sekonyer karena di muara sungai ini menjadi lokasi karamnya kapal patroli Belanda yang bernama Lonen Konyer yang rusak akibat tembakan meriam para pejuang rakyat kota Waringin Barat. Sahabat, cerita dari para tetua Desa Sekonyer yang berada di Taman Nasional itu menjadi basis perjuangan rakyat kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dengan pimpinan Panglima Utar. Nama kapal itu kemudian dijadikan nama sungai menggantikan Sungai Buaya yang mana nama sebelumnya, sekaligus juga dijadikan nama desa. Sahabat, sekarang kita ikuti bincang-bincang dengan salah satu ranger yang handal sebagai bapak orang utan. Halo sahabat, selamat pagi. Kami sekarang berada di Tanjung Puting. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana sih sejarah dan hal-hal yang menarik di Tanjung Puting ini, yuk kita tanyakan dengan seseorang yang ahlinya. Tak lain bernama Pak Abu. Nah, di sini enak. Halo Pak Abu. Halo Pak Abu. Selamat pagi. Pagi juga Bu. Pak Abu, ini namanya daerah apa sih? Ini namanya Sungai Sekonyer. Sungai Sekonyer. Ini dulunya dinamakan itu Sungai Buaya ya Bu ya. Oh, kenapa dinamakan Sungai Buaya? Ya dulu terkenalnya di sini banyak buaya. Buaya itu ada jenis seperti buaya air asin dan air tawar. Oh gitu. Jadi kalau ngikutin sejarah dulu kan ada kapal itu, kapal seperti kapal bajak laut yang dari Belanda. Itu namanya kalau nggak salah itu Sekuntir. Sekuntir. Ya Sekuntir, dia berlabuh di muara Sungai Sekonyer itu ya. Tapi dulunya belum nama Sekonyer ya? Belum. Itu namanya Sungai Buaya. Oh, Sungai Buaya. Jadi berlabuhlah di Sungai Buaya itu kan. Iya. Nah, kapal Sekuntir itu. Iya. Jadi ada salah satu pahlawan itu yang dari Pumais. Siapa namanya itu? Akhirnya ditembaklah pakai meriam itu kan. Jadi Apanya Pak ditembak? kapalnya itu. Oh, kapalnya. Akhirnya tenggelam di situ. Oh, Jadi sempat ada salah satu toko itu ngelihat nama kapal itu kan. iya. Sekuntir. Sekuntir. Agak kuram, akhirnya Heeh. sebutlah Sekonyer kan. Oh, jadi penduduk sini yang memberi nama Sekonyer. Oh, gitu sejarahnya. Sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang ini dinamakan Sungai Sekonyer. Sekonyer. Kalau kita ngikutin salah silanya itu ya Sungai Buaya. Buaya. Tapi masih ada nggak buayanya ini? Kalau buaya itu masih bisa kita lihat di sini Bu. Sewaktu kita musim panas airnya agak turun, sangat mudah untuk melihat. Bahkan satu hari kita lihat sampai 5 atau 6. Dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Gitu. Terus buaya itu apa makanannya? Buaya itu seperti Di Sungai monyet Sekonyer. bekantan ini. Monyet Dimakan? bekantan ini di sore hari dia tidurnya di bibir sungai Sekonyer ini kan. Iya. Monyet bekantan ini dia pandai berenang. Oh, Pandai berenang. iya. Jadi setiap dalam satu jantan itu berenang, perempuan itu ngikutin si jantan Si jantan itu. Yang Akhirnya- katanya sampai 30 itu. Iya, jadi si buaya ini sudah nunggu. Akhirnya Yang dimakanlah. dimakan. Oh, gitu. 2 minggu yang lalu saya lihat itu. Satu monyet bekantan yang diterkam sama buaya itu. Bagus ya sebetulnya ya. Ya, Nah, terus Mas, apakah selalu buaya itu berkesempatan makan bekantan? Kan belum tentu juga kan? Itu juga itu ya seperti kita keberuntungan ngelihat sesuatu kan gitu. Iya, Jadi iya, iya. contoh buaya aja mendengar suara mesin aja dia takut. Oh, Sama oh. monyet bekantan. Dia kalau nyebur nggak sembarang nyebur, dia mendengarkan suara
dari suara mesin maupun suara apa baru dia. Oh, Nah, baru dia nyebur. Takut juga ya sama Ya. mesin ya. Dia punya insting gitu. Oh, mungkin enggak. Tuh. Gitu. Jadi Iya, 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 iya. Kira-kira gini nih populasinya ada berapa sih Pak bekantan ini? orang hutan. Orang hutan lah, orang hutan. Orang hutan kalau populasinya mungkin sudah hampir 5.000. 5.000. 5.000. Kalau kita gabung yang rehab sama yang liar. Iya. Gitu. Kalau yang rehab itu kan anaknya tambah banyak daripada yang liar. Yang liar. Kenapa saya bilang yang rehab ini anaknya lebih banyak? Kita kasih ekstra tambahan seperti vitamin. Jadi daya hidupnya lebih Ya. bertahan lebih lama ya, lebih akhirnya banyak. Dan bobot orang hutan yang rehab dan liar itu beda. Beda. Nih. Bahkan yang liar dan rehab itu untuk berat badannya sudah agak beda. Nah, kalau yang rehab itu untuk yang jantan Iya. nyampe 102, 130 bahkan 40 kilo. Hah? Ya, Yang jantan itu ya, lebih gede dari manusia dong. ya. Ya, kita kasih ekstra tambahan tadi. Itu. Jadi kalau yang normalnya yang liar itu ya 120. Sama yang perempuan. Kalau normalnya 45. Tapi kalau yang rehab Lebih gede. lebih dari 45 itu. Oh, kirain orang hutan tuh lebih kecil dari manusia. Enggak ya? Lebih besar ya, lebih Ya. berat ya. Gitu. Nah, jadi disitulah perbedaan itu. Kenapa saya bilang ada perbedaan di situ? Ya, contoh yang kita rehab ini, kita ibaratkan pertama datang ke lokasi klinik itu kita cek kesehatannya dulu, apakah orang itu sehat atau enggaknya kan gitu. Udah kita kasih supaya vitamin, Gitu ya. kasih obat cacing kan gitu. Jadi benar-benar kita didik. Gitu. Gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa sih vitaminnya? Sama nggak dengan vitamin manusia? Ya kurang lebih hampir sama. Bersama ya. Sebab obat-obat itu hampir sama seperti manusia. Orang hutan ini kan hampir 97% DNA itu hampir sama seperti manusia. Itu. 97%. Ya. Gitu. Terus itu penyakit-penyakitnya Kebanyakan Yang dia pernah punya tahu. penyakit kulit. kulit. Ya, penyakit kulit dia. Ya, kebanyakan Gitu itu. ya. Jadi Penyakit lain seperti pernapasan apa gitu. kalau untuk penapasnya nggak ada. Sebab Nggak ada ya. kebanyakan kulit dia. Kenapa? Orang hutan itu kalau sudah penyakit kulit itu dia gini, dia mungkin yang rehab itu ibaratkan tuh sudah lama sama manusia, jadi udah mudah kena betul penyakit itu. Gitu. Jadi udah Iya, diobatin sama seperti cacing, penyakit cacing itu. Jadi makanya kita kasih obat cacing dalam 3 cacing. bulan itu. Gitu. Gitu juga. Jadi kalau yang liar dia nggak mau berbaur makan sama yang rehab. Oh, malah Gitu. gitu. Ya nanti berapa lama yang liar sama yang rehab itu dia bisa berkumpul kembali gitu? Dia orang hutan itu kok anggap punya istilahnya nggak punya grup dia sebenarnya. Oh, udah grup-grup gitu ya. Sendiri. Jadi dia nggak mau ya Ya. berbaur gitu ya. Bahkan dia lihat satu jantan di sini, lihat satu jantan di sana, dia Nggak mau. mengeluarkan suara Oh, lompol itu ya. gitu. Itu yang jantan. Ya, Mungkin nggak pejantan itu yang gagah gitu ya, yang kuat itu dia mau nyelingkuhi cewek-cewek yang lawannya itu. kalau sebenarnya orang hutan itu bukan tipe selingkuh. Oh enggak ya? Ya. Dia gini, Setia. kalau orang hutan itu dia senang sama cewek, ibaratkan saya senang sama ibu nih, Iya. kan udah jam satu. Oh, Jadi gitu. salah satu perempuan itu mau dekat sama dia, Mm-mm. dia nggak mau si jantan itu. Nah, dia fokus sama Yang ibaratkan sudah saya ceweknya itu. sama ibu saya kan gitu Iya. kan gitu. Ini contoh gitu, dulu ya. ada orang hutan namanya saya lupa. Iya, Jadi dia senang sama si raja, iya. tapi si raja tidak mencuekin sama dia. Heeh. Akhirnya udah kemana si raja jalan dia Iya. ekor. Dia Terus tidak peduli bahwa dia tidak suka sama si si betina itu Ya. tadi. Oh,
kalau boleh tahu itu Pak, betinanya namanya siapa? Kalau dulu nggak salah namanya Siswi, nggak salah itu. Siswi. Terus yang rajanya namanya siapa? Pendek itu namanya rayanya dulu Tom. Tom. Ya. Oh, sekarang masih ada? Kalau Tom itu saya kurang tahu juga. Tak mati atau hidup saya nggak tahu. Mungkin sudah kembali ke habitat aslinya kan gitu. Iya, Sebab iya, iya, iya. Kita nggak tahu di mana dia sekarang berada kan. Gitu. Iya, iya, iya. Oh, gitu juga ya Iya. sejarahnya ya. Asik juga sebenarnya ya Iya. di sini ya. Makanya orang hutan itu Bu, bahkan dia punya anak kembar. Hah? Anak kembar Iya. sekali lahir itu. Iya. Berapa? 2? Wah. Jadi orang hutan itu dia kalau dia hamil Iya. dia punya apa? Dia punya pantat itu dari kemaluan dia itu agak besar. Oh, yang kalau anak kembar itu. Enggak. Orang hutannya. Orang itu. hutannya hamil, Kan yang dari sini kan agak Ah, besar, apa kemaluannya. kemaluannya besar. Jadi kalau merah itu hamilnya muda, tapi sudah lama-lama kan agak apa kecil itu sudah hamil tua. Oh, gitu. Jadi kalau kita melihat orang hutan lahir secara alami, mungkin kita keberuntungan aja. Paling susah Yang alami itu ya. yang lahir secara alami. Iya, iya, iya. Maksudnya Melahirkan kan nggak ada orang. dia gini, dia lahir secara alami. Nah, ya makan bisa tahu. Bisa. Ya gini Bu, orang hutan kalau dia ibaratkan hari ini dia datang, dia hamil tua nih. Hari ini dia datang, besok nggak datang 2 hari. Udah dia punya anak. Nggak mau. Nah, kelihatan orang. ya. Jadi orang hutan itu kalau sudah punya anak, dia bertahan sampai pagi, dia turun. Apa yang dia ambil? Cuma tanah. Tanah ini, tanah yang itulah untuk memulihkan tenaga dia. Jadi makan. Ya, Loh, katanya tadi tanahnya untuk itu getah-getah tadi itu. dalam tubuh kita ini. Setelah dia turun, dia ngambil sesuatu. Dan hari kedua, udah dia turun cari makan. Dia bawa anak-anaknya. Jadi itu pernah terjadi pada tahun 2000 berapa itu. Itu adalah salah satu yang sangat beruntung melihat orang hutan lahir secara alami tanpa pertolongan. Itu tahap yang sangat Susah ya kalau itu namanya orang hutan Tut. apa? Namanya Tut. Tut. Ya, ibunya Tom itu. Oh, ibunya Tom. Jadi Tom itu lahirnya di Kemleki. Jadi ibunya itu orang hutan yang hasil kita cinta sama masyarakat. Terus orang hutan kawin itu gimana? Hampir sama seperti manusia. Maksudnya hampir sama gimana? Ini, aduh, kalau untuk menjelaskan udah sangat susah ini. udah lari ke situ. Oh. Kan? Jadi Iya, gini, iya, orang iya. hutan yang kawin, Iya. dia sama. Dia yang perempuan rebahan, yang laki duduk. Oh, sama Gini. juga ya. Gitu. Jadi kalau praktekin gini kan. Oh, bahkan dia pun dari atas pohon bahkan ke bawah. oh gitu. Dia nggak malu ditonton. Ya. Bahkan tamu pun merasa senang. Saya bilang Anda beruntung. Tapi tolong Anda jangan lakuin di kapal kan gitu. Iya, ya bagus ya. Ya. Jadi keberuntungan itu susah ya. Ya. Jadi ya contoh kemarin ibu apa itu saya lupa yang satu keluarga itu Iya. kemarin dalam perjalanan lagi cerita tentang orang hutan. Akhirnya kami ketemu orang hutan liar Oh. makan pohon nipah. Oh. Nah, pohon itu kan seperti rebung gitu. Dia makan. Nah, saya bilang, ibu sangat beruntung. 1000 tamu belum tentu bisa lihat orang hutan makan seperti gini, saya bilang. Itu apa? Nipah tuh kayak rebung tuh kayak apa? Bambu gitu. Iya, seperti bambu itu. Kan rasanya kan enak. Memang enak ya. Bikin sayur kan bisa Iya, dimakan. iya. Manusia pun bisa makan kan gitu. Iya, iya, Dan iya, iya. buahnya itu seperti buah kolang kaling. Hah? Ya. Buahnya? Ya, Di sini nggak ada. Kita nggak bisa lihat. Nah, kalau pohon nipah itu termasuk mangrove. Dia hidup di air asin dia. Kalau ini bukan asin ya. Ini sudah payo dia. Tawar sudah. Iya, 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 iya. Buahnya dimakan, Pak. Apa? Buahnya bisa dimakan. Buahnya bisa dimakan, bisa dibikin jus, bisa. Loh, jus. Bahkan bisa dibikin gula aren, bisa. Oh. Ikan nipah itu nih.
Ini pohon pandan, Bu. Pandan yang bisa dimakan katanya ini pandannya. Ini pohon pandan ini kan punya buah juga. Nah, orang Gimana, Pak? buahnya itu buahnya seperti buah nangka dan orang hutan pun bisa makan. Nah, manusia pun bisa makan sebenarnya. Jadi kita jangan takut kalau ibaratnya kita itu nyasar di hutan, kita kehabisan bekal, Nggak kelaparan makanan ya. maupun air minum, ya kita jangan panik. Sebab kita hidup kembali ke habitat aslinya mengikuti orang hutan. Orang hutan makan buah, kita pun bisa. Oh, jadi bisa sebagai Nah. contoh ya. Ya. Terus gini, seandainya kita tersesat di hutan, Hah? kan kita juga butuh minum. Nah. Kan nggak mungkin rasanya mau minum air sungai ini. Nah. Gimana caranya? Itu paling mudah, Bu. Sangat mudah. Sebab hutan ini kan hutan penghujan ya, Bu ya. Pak, mundur, Pak. Mana? Mundur, Pak. Mana dia? Oh, itu. Bu, Kecil tapi ya, anak-anak ya. Sahabat, di sela-sela kami bincang-bincang, tak terasa sampailah di lokasi habitat bekantan. itu jantan itu yang besar itu. Oh, Itu yang hidung mancung itu, seperti Pinocchio itu. oh itu. Itu istrinya 30 itu ya. Ya. Oh gitu. Dalam satu kelompok itu satu jantan, banyak perempuan. Oh. Ah, Masuk ya, beruntung. berapa perbandingannya? Perbandingannya berapa? Perbandingannya satu. Itu dalam satu kelompok itu nyampe 30. Oh ya. Kan ada yang 20, ada yang grup kecil ada. Oh maco berarti maco. Jadi ada spesial grup khusus jantan juga ada. Iya ya maco ya. Sahabat, begitulah sejarah tentang Sungai Sekonyer dan orang utan. Terima kasih Pak Abu untuk penjelasannya. Rute berikutnya kami menuju ke Camp Pondok Tanggui. Simak terus sampai akhir.